selamat datang di Ngobras, ngobrol bareng bahas wawasan. Pada hari ini, saya kedatangan dua tamu istimewa nih dari mahasiswa Psikologi Unjani. Nah, terus saya punya pantun nih. Pantunnya jalan-jalan sama Anya, pulangnya membeli celana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sena Ratna. Oh ya, by the way, gimana nih kabarnya? Bahang ini kalian lagi kesibukan apa aja? Ya, alhamdulillah kabar baik. Kita biasa sibuk-sibuk. Kemarin ya persiapan ujian dan pelaksanaan UAS gitu. Ya sedikit-sedikit keder juga sih. Kabar baik, belakangan ini lagi sibuk belajar sih buat UAS kemarin sama organisasi panitiaan. Oh iya, hampir lupa. Kan tak kenal maka tak sayang. Boleh dong kenalin dulu. Boleh. Siapa nih duluan? Abang dulu boleh. Oke, perkenalkan nama aku Asep Toha. Aku Fakultas Psikologi Unjani tahun 2020, sekarang semester 4. NIM-ku 711112012-19. Aku background aku adalah dari seorang TNI tahun angkatan 2007 itu masuk pertama di TNI, kemudian bergabung di Dinas Psikologi Angkatan Darat sampai dengan sekarang. Alamatku di Cimahi, yaitu di Cibeber, dekat kampus juga. Sekian. Perkenalkan, nama aku Vesda Rosail Dayori. Aku mahasiswa psikologi tahun 2020, NIM 71112011213, alamatnya di Karawang. Wah, keren-keren nih bidang tamu kita kali ini. Boleh dong langsung masuk ke pertanyaannya? Boleh nggak? Boleh. Nah, menurut kalian nih, apa sih artinya problem solving itu? Menurut saya pribadi ya, problem solving itu merupakan cara untuk mengidentifikasi dan menentukan solusi yang efektif untuk mengatasi suatu masalah yang dihadapi. Baik, kalau Bang Asep sendiri nih, problem solving itu apa sih? Kalau menurut aku sih kurang lebih sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Vesda. Problem solving itu merupakan cara mengidentifikasi dan menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi pada diri sendiri. Kemudian pada dasarnya kemampuan ini, yaitu kemampuan mengatasi masalah ini, berkaitan dengan berbagai kemampuan lain, seperti kemampuan mendengar, kemudian menganalisa, meneliti, kemudian kreativitas, komunikasi, kerja tim, dan pengambilan keputusan seperti itu. Oke, keren banget nih jawabannya. Nah, menurut kalian nih, problem solving itu perlu gak sih? Perlu banget. Kalau menurut Bang Asep gimana? Perlu, sangat perlu, karena itu berkaitan dengan perjalanan hidup, gitu. Oke, terus nih, menurut Omar Hamalik nih, arti problem solving itu kan adalah suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah. Kemudian memecahkan masalah berdasarkan data serta informasi akurat, sehingga mampu mendapatkan kesimpulan dengan cermat dan tepat. Menurut kalian nih, pribadi bagaimana sih cara untuk meningkatkan problem solving itu? Menurut saya pribadi, cara meningkatkannya itu dengan cara berpikir positif, mengidentifikasi masalahnya apa. Nah, ketika udah nggak bisa atau udah nggak mampu keluar dari masalahnya apa gitu, kita bisa brainstorming sama teman, orang tua, maupun orang yang ahli dalam bidang itu. Oke, kalau Bang Asep nih, gimana cara ningkatin problem solving itu? Kalau tadi seperti yang dijelaskan oleh Ocha itu nggak beda jauh sih. Seperti itu, ya tetap berpikir positif,
kemudian mengevaluasi diri, memanfaatkan mind mapping, dan kalau benar-benar nggak bisa nyari problem solving sendiri, ya minta bantuan sesama orang lain, atau misalkan lebih fokus pada teman lebih dekat atau mungkin mahasiswa lain seperti itu. Oke, kalian kan sebagai kalangan mahasiswa nih, apa sih problem solving yang sering dilakukan itu? Kalau menurut saya itu ada yang pertama itu adalah manajemen waktu. Di sini manajemen waktu itu klasifikasinya ada 4. Yang pertama adalah pembagian waktu yang penting dan mendesak. Seperti apa itu penting mendesak? Seperti kita kemarin melaksanakan ujian, itu tidak bisa ditunda gitu. Itu sangat penting dan sangat mendesak, dilakukan, harus dilakukan dan harus selesai pada saat itu. Kemudian yang kedua, penting tapi tidak mendesak nih. Nah, seperti penting tidak mendesak ini seperti kita diberikan tugas oleh dosen nih. Seperti kita diberikan tugas oleh dosen, itu merupakan sesuatu yang penting, tapi itu tidak mendesak, harus diselesaikan saat itu juga. Kemudian yang ketiga itu perkara yang tidak penting dan tidak mendesak. Contoh mungkin seperti ya mabar bareng mahasiswa lain, atau mungkin makan bareng, atau yang lainnya lah, bisa dijelaskan atau diprediksikan sendiri. Kemudian yang terakhir itu, yang keempat adalah tidak penting dan tidak mendesak. Contoh seperti apa ya? Nah, gini nih, tidak penting, tidak mendesak. Sesuatu yang mungkin ya seperti gurauan, candaan, mungkin itu ada seseorang atau yang lain tidak menganggap bahwa itu penting atau mungkin itu tidak mendesak. Kemudian yang kedua itu adalah setelah manajemen waktu adalah masalah finance. Masalah finance itu misalkan itu tergantung dari kondisi ekonomi daripada kita, bagaimana kita mencari problem solving untuk mengatasi ini, itu biasanya sangat erat sekali dengan kehidupan keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi dan keterampilan, yaitu ada skill atau kemampuan, ada knowledge, kemudian learning, ada competence, kemudian training, kemudian yang berikutnya adalah experience, kemudian ability, kemudian growth atau pertumbuhan, serta expand training. Kemudian yaitu konflik lahir dan konflik lahir dan batin saat menghadapi dosen, itu juga termasuk tuh. Apalagi di dunia kita ini, di dunia perkuliahan itu sangat sering terjadi sekali. Kemudian berikutnya adalah perubahan jadwal kuliah. Nah, ini gimana nih? Biasanya mahasiswa sering keder nih kalau menemukan tiba-tiba ada jadwal yang tadinya sudah dipersiapkan, tiba-tiba berubah begitu. Kemudian deadline nih. Ini nih yang sering nih, yang sering udah mencium bau-bau mahasiswa ini, sangat kental dengan mahasiswa nih. Deadline tugas yang menumpuk serta kuis dadakan. Nah, ini biasanya stres nih. Termasuk saya sendiri sering mengalami tugas menumpuk, udah waktunya deadline, akhirnya stres sendiri gitu. Sulit mencari problem solvingnya. Banyak sih problem solvingnya, tapi ujungnya ya jadi tugasnya terlambat gitu. Dan ketika ngechat pun dosen itu nggak dibalas gitu. Jadi rasanya gimana gitu kan, nggak enak sendiri gitu kan. Nah, kemudian adaptasi lingkungan baru. Nah, di sini seperti kita ketahui bersama, seperti kita dulu menghadapi PPS nih. Nah, itu kita biasanya mencari problem solving apa yang harus kita lakukan gitu. Pada saat mengatasi PPS tersebut dari hari pertama, hari berikutnya dan hari berikutnya sampai dengan PPS tersebut selesai gitu. Dan yang terakhir itu adalah depresi terkait tugas pribadi dan keluarga. Nah, ini nih biasanya berbenturan nih. Depresi terkait antara tugas antara pribadi. Contoh nih, misalkan kehidupan asmara itu kemudian bercampur dengan
menjadi tumbukan dengan tugas-tugas kuliah yang harusnya misalkan ini menjadi jadwalnya dengan si Ayang gitu kan, seperti itu. Kemudian jadi karena adanya tugas-tugas dari kuliah atau dari dosen itu menjadi terbengkalai sehingga menimbulkan suatu apa ya, pertengkaran lah kayak gitu. Kemudian di keluarga juga nih, di keluarga biasanya dari keluarga itu menimbulkan suatu kecemasan gitu. Kenapa kecemasan? Contoh misalkan ketika seorang mahasiswi itu mengerjakan tugas sampai malam, nah itu biasanya keluarga ibu atau ayahnya tuh merasa cemas tuh, seperti itu. Oke, baik. Kalau menurut Vesna gimana nih? Kalau buat aku pribadi ya, kalau aku manajemen waktu. Nah, problem solving-nya itu aku kayak bikin table prioritas gitu. Jadi mana kegiatan yang aku duluin, mana yang nanti dulu deh kayak gitu. Nah, terus juga masalah finansial ya. Nah, karena aku juga ngekos, itu tuh jadi masalah banget gitu. Yang berat sih, jadi lumayan berat gitu. Jadi problem solving dari aku sendiri tuh kayak nyatet pengeluaran kesehari-harian aku, mulai dari kebutuhan pokok, terus kayak kebutuhan yang menunjang kayak untuk kuliah kayak gitu. Terus masih suka insecure juga sih. Nah, cara ngatasinnya tuh ya dengan sedikit-sedikit mengubah pola pikir, kayak jadi lebih positive thinking kayak gitu. Nah, terus kayak pemberian tugas deadline yang mepet. Ini buat aku pribadi masalah banget gitu. Jadi pemecahan masalahnya yaitu harus bekerja lebih ekstra gitu. Kayak bagi waktu antara kuliah, kan kuliah ada beberapa hari yang emang full dari pagi sampai sore kayak gitu kan. Terus juga ngebagi waktunya kayak gitu. Terus juga ngebagi waktu antara kuliah sama ngerjain tugas, belum lagi kepanitiaan dan kegiatan yang lainnya juga. Terus kuis dadakan. Nah, ini juga karena kan kalau kuis dadakan suka beberapa materi ada yang belum kebaca kayak gitu kan. Nah, jadinya tuh problem solvingnya tuh setelah perkuliahan. Nah, biasanya aku baca-baca materinya lagi gitu. Terus nyatet poin-poin mana sih yang nggak aku ngerti gitu. Nah, poin yang nggak aku ngerti ini aku tanyain sama temen yang dia tuh paham gitu sama materi yang itu. Paling dari aku pribadi sih itu aja. Oke, berbicara tentang problem solving nih, banyak remaja yang belum bisa memecahkan masalahnya sendiri, terutama identitasnya. Menurut kalian nih, tanggapannya bagaimana? Kalau menurut aku pribadi ya, karena remaja ini kan masih terbilang labil ya, emosinya tuh belum pasti gitu. Kayak masih naik turun dan belum memiliki pendirian maupun belum memiliki pengalaman atau mengeksplor jalan alternatif ketika dia punya suatu masalah gitu. Untuk keluar dari suatu permasalahan tuh dia belum ada, belum terpikir gitu. Nah, remaja juga belum memiliki pengalaman yang banyak tentang hidupnya. Jadi memang masih suka bersenang-senang gitu dan cenderung melakukan sesuatu yang nggak dipikirin terlebih dahulu. Jadi bisa dibilang ketika remaja punya suatu permasalahan, dia bakal nekat gitu. Gitu sih dari aku. Oke, kalau menurut Bang Alfred gimana nih Bang? Tadi menurut Oce itu bagus banget ya. Saya sangat setuju dengan pendapatnya Pak Darosa. Menurut saya pribadi sih, seseorang itu bisa menyelesaikan masalahnya itu karena adanya pengalaman buruk. Jadi seseorang ini bisa merecall kembali masa lalunya gitu dan menjadikan pengalaman buruknya itu sebagai antisipasi atau sebagai acuan untuk dapat memecahkan masalah. Sedangkan remaja belum ada yang fase tersebut atau belum pernah menginjak ke fase tersebut, itu biasanya kesulitan menemukan problem solving-nya. Seperti itu. Baik. Terus nih, bagaimana sih tahapan remaja, terutama mahasiswa, hingga bisa mendapatkan identitas dan bisa memecahkan masalahnya sendiri itu bagaimana? Baik, jadi remaja ya dibilang
dia bisa memecahkan masalah itu harus melalui beberapa fase-fase. Nah, yang pertama ini ada identity discussion dan identity moratorium. Nah, remaja yang berada pada status identity discussion, mereka ini belum membuat sebuah komitmen dan belum pernah mengalami krisis. Nah, jadi individu ini ada di status yang dia tuh belum pernah mengalami konflik gitu, karena mereka memang belum mengeksplor dan belum mencari alternatif sehingga si remaja ini mampu gitu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi gitu. Nah, jadi individu dalam status ini sama sekali memang belum menemukan identitas dirinya gitu. Jadi dia itu belum bisa memikirkan dirinya. Jadi yang di otaknya itu hanya nekat kayak gitu. Nah, selanjutnya juga ada status identity foreclosure atau moratorium ini. Nah, mereka yang sudah membuat komitmen yang kuat tetapi tidak mengalami krisis, sehingga hal ini dapat mendukung dalam kemampuan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi karena individu sendiri ini tidak mengalami konflik. Individu pada status ini telah memiliki komitmen ideologi, pekerjaan, dan pandangan hidup yang dapat diidentifikasi dari orang tuanya. Baik, kalau menurut Bang Asep nih, apa ada tambahan gitu? Ada sih sedikit tambahan nih. Jangan lupa ada tambahan, ada 2 fase nih tambahan, yaitu identity foreclosure dan identity achievement. Apa itu identity status identity moratorium adalah status untuk remaja yang berada dalam krisis namun tidak memiliki komitmen sama sekali, atau memiliki komitmennya yang tidak terlalu jelas, sehingga remaja yang berada dalam status ini seringkali tampak mandiri, efektif, serta kompetitif, suka membantah atau menolak ketergantungan, atau self-esteem-nya kuat dan juga kurang konsisten dalam menentukan sesuatu, sehingga mereka tidak mampu menyelesaikan masalah-masalahnya dan sering terjebak dalam permasalahan tersebut. Jadi, jika ini terus berlangsung, dapat membuat mereka tidak mampu melewati masa-masa krisis tersebut. Status identity achievement adalah status untuk remaja yang sudah melewati masa krisis dan sudah memiliki komitmen dalam hidupnya. Jadi, individu dalam status ini mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi karena mampu melewati masa-masa krisis identitas yang sangat penting bagi perkembangan remaja, seperti itu. Nah, menurut kalian bisa nggak sih remaja tidak melewati salah satu fase tersebut untuk dapat menyelesaikan suatu masalah? Kalau menurutku sih, ya nggak bisa sih. Karena memang harus melewati 4 fase tersebut, di mana tahapan-tahapan di dalam 4 fase tersebut sangat penting dan saling berkaitan gitu untuk fase berikutnya. Oke, kalau menurut Tesna gimana nih? Sama sih, yang nggak beda jauh sama Bang Asep. Memang remaja yang dikatakan dapat menyelesaikan suatu masalahnya ini, jika memang dia ini sudah melewati semua fase-fasenya itu dengan baik, kayak gitu. Oke, berarti nih, kalau gitu bisa saya simpulkan bahwa remaja itu yang sudah mencapai identitas diri, artinya sudah mampu melewati masa krisis identitasnya dan bisa dikatakan memiliki problem solving-nya jika sudah mencapai 4 fase, yaitu identity diffusion, identity moratorium, identity foreclosure, identity achievement. Betul nggak nih? Baik, akhirnya kita ada di ujung acara kali ini. Terima kasih banyak buat tamu kita pada hari ini. Makasih buat Tesda dan makasih juga buat Bang Asep. Lancar kuliahnya dan sukses terus ya. Sampai bertemu lagi di ngobrol selanjutnya, yaitu ngobrol bareng Mbak Solasan. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih.